Baik, selanjutnya yaitu termodinamika part 2. Itu kita akan membahas tentang hubungan P dan V atau proses-proses yang ada dalam termodinamika. Nah, kalau yang pertama tadi di part 1 kita tadi kan membahas tentang cara mencari P dan V, ya kan? Nah, untuk di sini nanti kita P dan V itu hubungannya ada apa saja sih, gitu ya. Nah, untuk P dan V atau kita kenal sebagai proses dalam termodinamika itu ada 4. Yang pertama adalah proses isokorik. Nah, proses isokorik ini merupakan kondisi di mana dia volumenya itu adalah tetap, gitu ya, meskipun variabel yang lain nanti berubah. Dia akan menggunakan delta U sama dengan Q dan W sama dengan 0. Kemudian kalau isobarik itu yang tetap adalah tekanannya. Jadi tekanannya adalah konstan meskipun variabel V itu mengalami perubahan. Kalau isotermal itu merupakan suhunya tetap atau suhu berada dalam keadaan konstan. Kalau proses adiabatik, nah ini kondisi di mana kalor itu berada dalam keadaan konstan. Jadi kalau isokorik itu volumenya konstan, isobarik tekanannya konstan, isotermal suhunya konstan. Kalau adiabatik itu baru kalornya tidak mengalami perubahan atau konstan. Nah, contoh suhu 3 mol suatu gas ideal 373 Kelvin. Nah, berapa usaha yang dilakukan gas dalam pemuaian secara isotermal untuk mencapai 4 kali volume awalnya? Nah, dari sini diketahui bahwa jumlah N itu ada 3 mol, kemudian suhunya 373 Kelvin. Volume yang kedua adalah 4 kali volume awal. Dan nilai R 8,31 Joule per mol. Nah, yang ditanya adalah nilai W. Nah, bagaimana W-nya? Tinggal dikalikan semua sesuai dengan rumus yang di slide awal tadi, dikali ln 4. Maka akan ketemu jawabannya seperti ini. Kemudian lanjut ke hukum kedua termodinamika. Hukum ini berbunyi kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin. Kalor tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke panas. Jadi ada prosesnya. Nah, ini dalam contoh ini kita gambarkan diagram teori Kelvin-Planck. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi panasnya itu dia dikeluarkan, gitu ya. Jadi tidak tetap berada dalam sistem, tapi dikeluarkan. Nah, selanjutnya hukum termodinamika ini mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversible, dapat dikembalikan arahnya. Jadi tidak semua proses itu bisa kembali. Kalau misalkan proses air menjadi es, kemudian air membeku menjadi es, kemudian es nanti dia bisa mencair. Nah, itu kan bisa kembali, gitu ya. Tapi kalau dalam termodinamika yang kedua ini tidak semuanya. Jadi ada yang namanya proses irreversible, di mana proses irreversible ini nanti dia cenderung menuju kepada derajat ketidakteraturan atau kita kenal sebagai entropi maksimum. Nah, contohnya bagaimana? Nah, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena mendapatkan kalor dari tubuh beruang itu. Nah, tetapi beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju. Nah, untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin, panas dari tubuhnya si beruang itu tadi. Nah, satu aplikasi penting dari hukum kedua adalah tentang mesin kalor. Nah, gini. Nah, untuk hukum termodinamika yang ketiga
itu berkaitan dengan temperatur nol absolut. Nah, hukum ini menyatakan bahwa pada saat sistem mencapai temperatur nol absolut, ya kan, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Jadi ketika dua sistem itu ya mencapai pada titik absolut itu bisa kita kenal sebagai titik yang sama antara sistem 1 dan sistem 2 itu mencapai pada keadaan yang sama. Itu maka semua proses akan terhenti karena tidak ada pertukaran kalor karena sudah memiliki kalor sama. Nah, hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Nah, kemudian lanjut pada konsep efisiensi dalam hukum termodinamika. Nah, untuk mencari efisiensi, ini kita bisa menggunakan rumus ini ya. W per Q1 sama dengan 1 per Q awal dibagi Q akhir. Nah, biasanya penerapan hukum termodinamika ini sering digunakan pada mesin suatu industri gitu ya, atau yang mengeluarkan panas. Jadi Q-nya masuk, dia akan mengeluarkan usaha atau dia akan mengeluarkan Q0. Gitu. Pada suatu mesin siklik ini tidak mungkin kalor yang diterima diubah semuanya menjadi kerja. Pasti selalu ada kalor yang dibuang oleh mesin. Itu pasti ya. Jadi misal suatu industri pabrik itu menggunakan mesin untuk bekerja. Nah, pasti nanti akan ada kalor yang dibuang. Gitu. Oke, selanjutnya, nah ini dalam termodinamika juga dibahas siklus Carnot. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus Carnot? Nah, siklus Carnot atau mesin pemanas itu harus reversibel atau dapat balik dan tidak terjadi perubahan entropi. Ini adalah idealisasi karena kenyataannya kalor tidak seluruhnya diubah menjadi kerja, ya kan? Karena ada yang hilang berupa dalam bentuk gesekan atau turbulensi. Nah, ini dalam sebuah mesin. Nah, untuk siklus Carnot sendiri itu dilaksanakan dengan sistem yang bersifat padat, cair, gas, atau zat paramagnetik. Nah, ini untuk mencari efisiensi dari siklus Carnot. Nah, oke, kita lihat dalam grafik yang ada di bawah ini ya. Nah, itu terlihat siklus Carnot itu dari A, kemudian menuju B, kemudian menuju C, D, dan menuju A lagi. Nah, ini ada diagram TS namanya. Nah, ini T, sumbu X dan sumbu Y-nya itu ada S dan T, gitu kan. Nah, luas kawasan yang dikelilingi oleh kurva menyatakan siklus Carnot adalah panas total yang masuk atau keluar sistem. Jadi QR, nah ini menunjukkan banyaknya kalor yang keluar masuk dalam sistem itu sendiri. Nah, di sini nanti peran isobarik dan isokorik lah diperlukan. Ya kan? Kalau volumenya tetap, berarti dia masuk ke isokorik. Kalau tekanannya tetap, berarti dia masuk isobarik. Nah, seperti itu untuk menghitungnya. Ya, selanjutnya, nah, untuk siklus Carnot gas ideal, nah ini adalah contohnya. Nah, zat melakukan proses siklis yang terdiri dari 2 isoterm dan 2 adiabat. Nah, seperti ini. Nah, dimulai dari A, dari sini, ya kan, titik A ini, kemudian kembali lagi ke titik A lagi. Jadi, siklusnya bisa kembali reversibel. Nah, siklusnya ini terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah ekspansi isotermal dari A ke B. Nah, ini. Dari A ke B pada suhu T1. Nah, panas Q masuk dan usaha dilakukan oleh sistem. Kemudian yang kedua adalah ekspansi adiabatik dari B ke C ini. Nah, ini dia memasuki proses adiabatik. Nah, kemudian untuk
isotermal kedua pada suhu T2 di sini. Nah, pada suhu T2 di sini, ya kan, dari C ini ke D. Nah, di sini panas Q2 keluar dari sistem dan usaha dilakukan terhadap sistem. Nah, pemampatan adiabatik dari D ke A. Nah, jadi dari D ke A itu merupakan sama prosesnya tadi adiabatik. Jadi melakukan dua adiabatik. Adiabatiknya tadi dari apa saja? Dari B ke C dan juga dari D ke A. Kemudian isotermalnya A ke B dan juga C ke D gitu. Nah, ini untuk perumusan Kelvin, tidak ada suatu proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan sejumlah kalor dari suatu reservoir kalor dan mengkonversi seluruh kalor menjadi usaha. Nah, jadi intinya tidak semua kalornya itu dikonversi menjadi usaha, pasti akan ada kalor yang terbuang. Kalau perumusan Clausius, tidak ada proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan kalor dari reservoir kalor bersuhu rendah dan pembuangan kalor dengan jumlah yang sama kepada reservoir yang bersuhu tinggi. Nah, ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk aplikasi hukum termodinamika ini sangat banyak sekali ya. Terapan hukum termodinamika ini bisa dalam kajian ilmu lingkungan, otomotif, ilmu pangan, atau ilmu kimia, karena rata-rata semuanya itu pasti akan ada kaitannya dengan kalor. Manusia dalam tubuhnya melakukan metabolisme, pasti dia akan membutuhkan maupun melepas kalor. Apalagi di dalam dunia otomotif, kendaraan mobil, motor, ataupun yang bermesin itu pasti ada hubungannya dengan kalor. Begitu juga dengan ilmu pangan, ilmu kimia. Gitu. Kalau dalam biologi, termodinamika ini bisa diaplikasikan dalam pengaturan suhu. Gitu. Oke, sampai di sini untuk hari ini part 2. Semoga yang disampaikan itu bermanfaat. Jika ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.